Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rabu lalu kita membahas sebagian dari cerita seorang sahabat yang mulia namanya Abu Musa al-Asy'ari. Kali ini saya lanjutkan masih tentang Abu Musa al-Asy'ari. Ini seorang sahabat asal negeri Yaman yang masuk Islam kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Ketika masuk Islam, Abu Musa itu langsung menawarkan diri pada Rasulullah. Ya Rasulullah, perintahkanlah saya dan saya akan mematuhi apapun perintahmu. Apakah saya harus tinggal di Mekah bersama sahabat-sahabat engkau, atau saya harus menyusul saudara-saudara yang sudah pergi ke Habasyah, ke Ethiopia, ataukah saya pulang ke Yaman untuk berdakwah? Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari memerintahkan untuk pulang ke Yaman. Hanya beberapa malam saja Abu Musa al-Asy'ari, beberapa hari saja mendapat tarbiyah dari Rasulullah. Akhirnya pulang ke Yaman dengan modal tauhid dan beberapa ayat Al-Quran, bisa mengislamkan 52 seorang sahabat. Dan akhirnya Abu Musa itu menyusul ke Mekah. Itu tahun awal 7 Hijriah. Awal tahun 7 Hijrah itu setelah perang Khaybar. Ya. Jadi posisinya perang Khaybar itu setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Kalau tahun kedua itu ada perang Badar, terus kemudian perang Uhud, terus perang Ahzab tahun ke-5, terus tahun ke-6 tidak ada perang. Rasulullah umroh yang akhirnya gagal itu, dan waktunya itu digunakan kesempatan oleh Rasulullah untuk mengajak masuk Islam beberapa raja, termasuk Heraklius, raja Romawi, raja Mesir, dan seterusnya. Dan salah satunya digunakan untuk memerangi Khaybar, Yahudi di Khaybar. Kenapa? Karena waktu tahun ke-5 Hijriah itu sumber peperangan itu asalnya ya memang dari Yahudi yang sudah terusir dari Madinah itu. Kalau perang Uhud itu memang murni dari kaum Quraisy, tapi kalau Khaybar itu, kalau Ahzab, perang Khandaq itu memang rencana dari Yahudi. Itu awal tahun 7 Hijriah. Jadi tahun 7 Hijriah itu ada 2 perang ya, yang fenomenal, perang Khaybar. Terus kemudian ada perang Mu'tah. Ya, di mana akhirnya perang Mu'tah itu memunculkan seorang panglima besar setelah Zaid bin Harithah gugur, kemudian diganti Ja'far bin Abi Thalib gugur, diganti Abdullah bin Rawaha gugur. Akhirnya tidak ada kepemimpinan. Waktu itu muncul Khalid bin Walid karena ditunjuk oleh umat jamaah waktu itu di situ. Kedatangan Abu Musa itu diantara itu. Jadi setelah perang Khaybar, sebelum perang Mu'tah, beberapa hari sebelum, 1 hari ya sebelum rombongan Abu Musa
Kebetulan Abu Musa itu juga datangnya sama waktunya dengan Ja'far bin Abi Thalib ya, seperti yang diceritakan kemarin. Satu hari sebelum kedatangan Abu Musa, Rasulullah pernah bersabda bahwa besok akan datang suatu kaum yang lebih lembut hatinya dalam membela Islam dibanding kalian. Lalu esoknya datanglah Abu Musa al-Asy'ari ini. Rasulullah juga mengatakan bahwa orang-orang Yaman itu orang yang lembut hatinya. Lalu kadang-kadang kita timbul pertanyaan, lah 59 tahun yang lalu yang mencoba menggempur Ka'bah itu kan juga dari Yaman, Raja Abraha itu ya. Terus bagaimana kaitannya ini? Perlu diketahui bahwa Abraha itu bukan orang Yaman ya. Waktu itu Yaman itu bagian dari jajahan Ethiopia, Kekaisaran Ethiopia. Dan Abraha ini juga orang Romawi Timur, orang Bizantium ya, orang Kristen dari Bizantium. Jadi bukan orang asli Yaman. Kalau orang Yaman, Rasulullah mengatakan orang yang sangat lembut hatinya. Dan banyak cerita dari Yaman itu ya, termasuk suku-suku Mekah itu kan asalnya dari Yaman. Ketika kita kembali lagi ketika tahun 1911 sebelum Masehi, ketika Sayyidah Hajar bersama Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail kecil ke suatu lembah di sekitar Ka'bah. Dulu belum ada, di batu, masih berupa batu kecil, belum ditinggikan. 1-2 hari kemudian datanglah suku Jurhum. Suku Jurhum ini dari Yaman, dan tanda-tanda bahwa orang Yaman itu baik karena waktu itu bisa saja suku Jurhum yang mendatangi sumur yang telah diberikan oleh Allah kepada Ismail, Zam-Zam, itu bisa saja direbut. Tapi orang Jurhum itu suku Bani yang di atasnya itu ya. Jadi ini keturunan yang datang itu keturunan Bani Jurhum. Jurhum juga keturunan dari Nabi Nuh. Jurhum bin Qahtan bin Abir bin Saleh bin Sam bin Nuh. Ini dia menawarkan diri, bagaimana kalau saya tinggal di sini? Ini satu kabilah, satu rombongan yang besar. Saya minta air Zam-Zam dan saya cukupi kebutuhan kalian. Jadi dari situ sudah menunjukkan bahwa orang Yaman itu memang akhlaknya bagus. Sampai menurun ke Quraisy pun juga bagus. Quraisy tidak licik ya. Quraisy itu teguh dengan janjinya, walaupun musyrik pun kalau mengatakan A, ya dijalankan A. Lain dengan watak Yahudi. Yahudi dari dulu hingga sekarang, hingga akhir zaman ya seperti ini. Dalam suatu perang kalau kepepet minta damai, kalau sudah ada kesempatan nyerang ya diserang. Itu watak orang Yahudi. Dan selalu mengadu domba, meminjam tangan orang lain, menghancurkan umat Islam. Itu memang watak Yahudi. Jadi memang dari Yaman itu orangnya baik, seperti yang disabdakan Rasulullah. Dan sifat-sifat Abu Musa al-Asy'ari diantaranya dia pemalu ya, sangat pemalu. Bahkan kalau tidur pun dengan pakaian yang lengkap, takut tersingkap auratnya. Lembut, sangat murah hati, pemaaf, tapi sangat lincah di medan perang. Di antara keahlian, di antara kelebihan yang dinisbatkan pada Abu Musa al-Asy'ari, dia adalah salah satu dari 6 ahli hukum di masa sahabat, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid, Ibnu Mas'ud, dan salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan di zaman Nabi yang bisa memberi fatwa selain Rasulullah itu ada 4 orang, itu pun termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Di antaranya Umar, Ali, Mu'adz bin Jabal,
dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu ketemu Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun ya. Dari tahun ke-7, tahun ke-8, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-10 akhir itu oleh Rasulullah dikirim ke Yaman lagi untuk berdakwah menemani Mu'adz bin Jabal. Yang akhirnya Rasulullah wafat, mereka masih ada di Yaman. Salah satu kelebihan yang lain adalah Abu Musa al-Asy'ari itu begitu teguhnya memegang Islam hingga terakhir ketika ada perseteruan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Abu Musa pernah disurati oleh Muawiyah. Dia disuruh membaiat, disuruh ikut Muawiyah, tapi ditolak. Bahkan diiming-iming, datanglah sewaktu-waktu ke tempat saya, anakmu akan jadikan pejabat, akan kujadikan gubernur. Itu pun tidak tertarik. Setelah akhirnya perseteruan kesalahpahaman antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib yang khalifah waktu itu, yang berkedudukan di Kufah, akhirnya Amr bin As punya inisiatif bahwa ini harus didamaikan. Waktu itu inisiatif dari Amr bin As yang memang ahli siasat di situ, dia mengangkat Al-Quran di ujung tombak yang kita kenal dengan tahkim. Akhirnya terjadilah perdamaian, berhentilah peperangan itu, di mana kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin As sendiri dan Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi di samping sabar itu juga sangat konsisten, memegang teguh, memegang janji. Memang rata-rata watak sahabat seperti itu. Watak sahabat itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda kekhasannya, tapi punya satu kesamaan, yaitu seperti yang saya katakan kemarin, yaitu sangat lembut terhadap sama muslim, sangat baik dalam berdakwah, sangat hati-hati berkata, tapi sangat tegas terhadap non muslim yang memusuhi Islam. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari beberapa sahabat yang minggu depan insya Allah kita lanjutkan ke sahabat yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.